Aduh. Yo, aduh, tulungan. Ai tas mah aman itu teh. Tinggal itu. Si kakak kumahanya tuh aing mah. Tingali semet kieu di rumah oge. Tas mah aman tah. Aduh. Tas mah aman. Dia kasalametkeun ngan jero imah mah geus salametkeun pokona. Tuh tinggal di kasur oge ngamang kieu. Tulung. Hampura isukan lamun telat. Aduh. Saha wae atuh anu isukan bisa ka dieu. Nyokot tas ieu urang mah sigana mawa ka bisa ieu. Ada menyaksikan breaking news Metro TV pemirsa, pasca banjir dengan ketinggian 1,5 hingga 2 meter yang terjadi pada Kamis malam, ratusan warga di Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat sudah mulai kembali ke rumah masing-masing untuk melakukan pembersihan. Adapun banjir akibat luapan Sungai Cibojong terpantau sudah berangsur surut sejak Jumat pagi. Warga mulai membersihkan rumah masing-masing dengan alat seadanya. 1 unit mobil damkar juga dikerahkan untuk membantu proses pembersihan lumpur. Dan sejauh ini tercatat ada 1 korban jiwa akibat kejadian ini atau musibah banjir ini. Dan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sukabumi, Deden Sumpenan menyebut ada 18 kecamatan yang terdampak banjir pada Kamis malam. 1 orang dilaporkan meninggal dunia, sementara 7 orang lain yang dinyatakan hilang dan masih dalam proses pencarian pada hari ini. Total ada 31 KK dengan 159 jiwa yang mengungsi. Sebelumnya pemirsa, video amatir warga perumahan Pratama Indah di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, menggambarkan kepanikan warga saat banjir mulai menggenangi rumah mereka. Hujan sendiri sejak Kamis malam terjadi dan terus mengguyur wilayah mereka. Di beberapa titik ketinggian air bahkan mencapai 2 meter. Petugas gabungan BPBD, TNI, Polri dibantu sejumlah warga menyisir ratusan rumah dan langsung mengevakuasi warga terdampak. Abangnya di sana, PMI di posko. Selamat malam, seperti yang Anda lihat. Dan pemirsa, tidak hanya banjir, sejumlah titik juga diterjang longsor hingga jembatan ambruk sehingga tidak bisa dilintasi oleh warga. Untuk area kita tidak bisa berkehendak, mohon maaf, karena alam yang berbicara. Sementara ini kita standby di area situasi kejadian. Terima kasih. Untuk mengetahui seperti apa situasi terkini pasca banjir di kawasan Sukabumi, Jawa Barat, kita terhubung bersama dengan jurnalis Metro TV, Randi Alfaras. Selamat siang Randi, bisa Anda ceritakan di mana posisi Anda saat ini dan bagaimana situasinya? Kayak di mute deh. Randi, sudah bisa mendengar kami dari studio? Baik pemirsa, kami mencoba untuk memperbaiki komunikasi kami dengan jurnalis Metro TV, namun yang kami tayangkan saat ini adalah situasi pada saat banjir menerjang sejumlah wilayah di Kabupaten Sukabumi, pemirsa. Dan kali ini kita akan kembali mencoba menghubungi jurnalis Metro TV yang sudah berada di lokasi, Randi Alfaras, untuk menggambarkan kepada kami bagaimana situasi di sana. Selamat siang, Randi. Bisa diceritakan di mana posisi Anda persisnya saat ini dan apakah banjir sudah surut? Ya, selamat siang Jason dan juga pemirsa. Saat ini kami melakukan langsung dari Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, yang mana memang pada tadi malam di tempat kami melaporkan saat ini terjadi sebuah banjir yang mana memang volume airnya cukup tinggi begitu pemirsa, hingga mencapai 1,5 hingga 2 meter. Juru kamera kami, Joy Adi Nugroho, akan menunjukkan kepada Anda bagaimana situasi terkini dari desa perumahan Residen Pratama yang pada tadi malam ini mengalami banjir yang cukup besar. Pemirsa bisa melihat saat ini banjir memang sudah surut seperti itu. Kalau informasi yang kami terima, banjir ini sudah mulai surut sekitar pukul 3 hingga 4 pagi tadi.
sehingga memang para warga yang sebelumnya diungsikan atau dievakuasi oleh petugas gabungan yang terdiri dari TNI, lalu juga ada BPBD, pihak kepolisian ke beberapa tempat yang lebih aman seperti di balai desa dan juga ada juga di beberapa tempat milik kerabatnya. Dan untuk saat ini juga warga sudah kembali ke tempat masing-masing dan berupaya untuk membersihkan rumah milik mereka dari material-material lumpur yang berserakan seperti itu. Nah, kalau pemirsa bisa melihat di sini juga dari pihak damkar juga turut membantu proses pembersihan rumah warga karena memang di sini juga airnya tidak ada air yang bisa digunakan untuk membersihkan rumah dari lumpur sehingga memang dibutuhkan bantuan dari pihak luar untuk membantu atau mensuplai air untuk membantu proses pembersihan lumpur yang begitu tinggi. Nah, kalau pemirsa bisa melihat di sini lumpurnya juga begitu tebal, bisa menunjukkan bahwa pada tadi malam banjir yang menggenangi kawasan Cikembar ini cukup tinggi begitu, dari antara sekitar 1,5 hingga 2 meter. Lalu juga kalau dari keterangan warga, banjir mulai mengenangi kawasan Cikembar ini dari sekitar pukul 9 malam dikarenakan adanya intensitas hujan yang begitu tinggi yang mengguyur wilayah Kabupaten Sukabumi dan sekitarnya, juga ditambah dengan meluapnya kali sekitar sehingga memang banjir ini tidak terelakkan seperti itu di kawasan ini. Nah, memang ini bukan kali pertama kawasan Cikembar ini mengalami banjir. Sebelumnya memang sudah beberapa kali banjir mengenangi kawasan Cikembar, namun kali ini merupakan banjir dengan volume air yang cukup parah, yakni mampu mencapai 1,5 hingga 2 meter. Nah, kalau dari ya di sini juga dari pihak damkar juga masih terus berupaya melakukan pembersihan terhadap rumah-rumah warga dari material-material lumpur yang tentu berserakan. Bahkan tidak hanya satu mobil unit pemadam kebakaran saja, namun juga dari pihak lain juga tentu turut menyuplai air dikarenakan memang air di sini begitu kosong pemirsa usai banjir surut. Dan di sini juga total memang ada sekitar 200 rumah warga yang terdiri dari sekitar 200 rumah atau dari 200 kepala keluarga yang terdiri dari 200 hingga 300 jiwa yang terdampak akibat banjir ini, yang diantaranya juga ada 23 balita dan 23 anak-anak. Pada tadi malam juga pihak petugas gabungan sudah turut membantu proses evakuasi dan saat ini hampir dipastikan semua warga telah kembali ke rumah masing-masing untuk memastikan kondisi rumahnya dan juga memastikan barang-barang milik mereka yang memang terendam oleh banjir karena memang banjirnya cukup tinggi tadi sekitar 1,5 hingga 2 meter. Dan saat ini juga masing-masing warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Mereka melakukan pemeriksaan terhadap barang-barang milik mereka dan tentu juga akibat banjir ini ada kerugian material yang mereka terima gitu karena barang-barang milik mereka juga rusak, lalu juga barang-barang elektronik juga seperti kulkas, bahkan tadi juga motor, mobil juga beberapa ikut terendam seperti itu. Nah, memang bukan hanya wilayah Desa Bojong saja yang terendam oleh banjir, namun di Kecamatan Cikembar ini ada 2 desa. Pertama Desa Bojong, yang kedua ada Desa Bojong Raharja. Yang mana di Desa Bojong Raharja juga turut mengalami banjir, namun di sana hanya ada 3 rumah yang 3 rumah penduduk yang tinggal di sana. Namun tidak hanya banjir yang dialami oleh warga sana, namun juga warga sana juga mengalami bencana longsor seperti itu. Namun seluruh warga yang ada di Desa Bojong Raharja juga sudah dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Demikian, kembali ke Anda di studio. Baik, Randi, untuk informasi terkait dengan longsor yang Anda ceritakan tadi di Desa Bojong Raharja, bisa Anda ceritakan apakah Anda sudah dapat informasi separah apa di sana dan berapa banyak rumah dan juga keluarga yang terdampak? Randi masih mendengar kami dari studio? Baik, kami mohon maaf pemirsa atas kendala komunikasi kami bersama dengan jurnalis Metro TV, Randi, yang tadi sempat menceritakan bahwa ternyata banjir ini tidak hanya menerjang di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, tapi juga ada di Desa Bojong Raharja, yang kemudian tadi informasi yang ditambahkan adalah ada informasi tanah longsor yang terjadi di sana. Sementara untuk di Desa Bojong sendiri, di tempat jurnalis kami tadi melaporkan, kondisinya banjir sudah mulai surut, sudah ada petugas damkar yang membantu warga untuk kemudian membersihkan material lumpur yang masih tersisa di depan rumah para warga, dan kemudian banjir ini sudah surut pada pukul 4 tadi pagi.
Dan pemirsa, selain di Sukabumi, banjir juga melanda wilayah Karawang, Jawa Barat. Kita juga akan langsung memantau kondisi terkini di sana bersama jurnalis Metro TV Bernardin Mario. Selamat siang Bernardin, bisa Anda sampaikan di saat ini posisi Anda di mana dan apakah banjir sudah surut? Ya Jason, saat ini untuk kondisi di Desa Sukamakmur, Dusun Tegaluhur, Kabupaten Karawang, air masih belum juga surut sejak 3 hari lalu, di mana pada 3 hari lalu curah hujan yang cukup tinggi melanda di kawasan Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Dan dapat dilihat ketinggian air saat ini memang sudah mulai perlahan-lahan menurun, namun dapat kami pastikan bahwa air yang masih menggenang di Desa Sukamakmur, Dusun Tegaluhur, tepatnya di 3 RT yang melanda 20 kakak yang tinggal di sini masih mengganggu aktivitas dari warga. Kalau dilihat memang ini air sudah turun. Dapat ini sebentar lagi Jason, juru kamera kami Firman Adviana akan menunjukkan ke bagian tembok salah satu rumah warga di mana masih tampak jelas bekas air pada saat hari pertama banjir melanda kawasan ini. Dan ini saya akan tunjukkan secara lebih detail lagi bagaimana air di sini sempat menyentuh kemungkinan besar hampir di angka 165 cm karena ini kalau saya berdiri sejajar dengan garis ini sudah menutupi bagian pelipis mata saya, Jason. Sehingga dapat kami pastikan dari hari pertama sampai hari kedua ini banjir cukup tinggi dan membuat warga khususnya tinggal di dalam rumah ini harus segera mengungsi agar selamat dan tidak terseret arus air. Di mana memang untuk banjir di kawasan Desa Sukamakmur, Dusun Tegaluhur, Kabupaten Karawang ini terjadi akibat adanya 2 sungai besar yang mengapit kawasan ini ya, di mana itu ada Sungai Cibeet dan juga Sungai Citarum. Ditambah lagi untuk bentuk muka daratan dari Desa Sukamakmur ini berbentuk cekung seperti mangkuk. Jadi ketika hujan tinggi membuat 2 kali tersebut meluap airnya dan kemudian masuk ke kawasan Desa Sukamakmur, sehingga memang kalau menurut kesaksian warga daerah ini sudah seperti daerah langganan banjir. Dan sebetulnya mereka mengharapkan agar pemerintah daerah ini membuat sebuah bendungan ataupun pompa-pompa yang dapat menarik air apabila Sungai Citarum maksud kami ataupun Sungai Cibeet ini meluap, sehingga dapat disalurkan ke bendungan ataupun waduk sehingga tidak langsung menghantam pemukiman warga di Desa Sukamakmur ini. Kami ingin ajak Anda kembali Jason melihat kondisi di dalam rumah salah satu warga ini, di mana memang sudah ada warga yang tinggal di sini sudah datang masuk untuk perlahan-lahan membersihkan rumahnya. Assalamualaikum Bapak Ibu, izin ya Bapak, kami mau lihat sedikit kondisinya. Ini sudah mulai surut Ibu ya? Sudah mulai surut. Jason, memang ini kondisinya gelap karena PLN sengaja mematikan arus listrik. Karena tadi seperti yang saya sudah tunjukkan di luar tadi sebelumnya itu air tingginya sudah hampir 165 cm. Jadi takutnya ada aliran listrik yang mengalir sehingga membuat setrum kepada warga yang hendak keluar dari rumah untuk menyelamatkan diri. Dan ini adalah kondisi salah satu rumah warga yang terdampak. Bisa dilihat. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak Maman. Pak, ini kan kondisinya air masih menggenang nih, masih masuk ke dalam rumah. Ini kenapa hari ini menyempatkan diri datang ke sini? Ini untuk bersih-bersih atau seperti apa Pak? Padahal masih menggenang. Untuk bersih-bersih Pak, kalau istilahnya kita kehabisan air agak susah untuk bersihin barang-barang yang ini yang kotor. Jadi sudah mulai cicil-cicil ya? Ya. Ini ketinggian, ini hujan waktu itu bisa diceritakan Pak? Waktu itu air masuk itu seperti apa ceritanya? Mungkin bisa dijelaskan kepada pemirsa Metro TV. Kejadiannya itu waktu hari Senin jam 6 maghrib pas buka puasa air datang. Ya kita udah nggak keburu lagi nyelamatin barang-barang yang yang tersisa kayak gini nih, yang ini udah ketinggal inoak gitu kasur udah nggak ke bawah, yang penting-penting aja baju yang bawa itu. Di sini Bapak tinggal bersama berapa anggota keluarga lainnya? 3 Pak, tiga kakak di sini. Saya, mertua sama Pak De. Oke, berarti ketika jam 6 maghrib hari Senin itu Bapak langsung keluar dari rumah untuk mengungsi? Mengungsi ya. Pertama ya ini dulu selamatin yang penting-penting, pakaian, sama berkas-berkas kayak gitu. Sejauh ini sudah ada bantuan apa Pak dari pemerintah daerah untuk Bapak dan 3 anggota keluarga lain tadi? Ya paling bantuan-bantuan makanan. Kemarin pas buka puasa sama malam kadang ada. Oke. Situ Berarti ini ada ruangan kamar tidur ya? Kamar tidur 2 saya. Iya. Ini saya lihat ada kasur udah tidak bisa diselamatkan ya, udah tergenang. Iya, udah tergenang ini. Udah selamatkan kemarin. Airnya kenceng banget, Pak. Jam 6 itu.
pas buka puasa ya air datang gimana ya ininya. Ini kan posisi Desa Sukamakmur ini kan berada di 2 sungai nih Pak, kalau saya nggak salah ya. Ini memang sudah jadi tempat langganan banjir begitu Pak? Iya udah rutinan Pak, setiap tahun. Kalau istilahnya musim hujannya, curah hujannya tinggi ya kemungkinan kebagian banjir di sini gitu. Setiap tahun pokoknya lah pasti ada banjir lah. Emang kadang ada enggaknya, emang ada juga ada nggak banjir kadang. Tapi ya kemungkinan keseringan sering sih tiap tahun awal Februari atau ini Maret, gitu. Pertengahan Februari lah ke Maret. Untuk banjir kali ini Pak, apakah banjir terparah yang melanda Desa Sukamakmur mungkin? Bisa. Yang terparah saya rasa tahun 2021. Soalnya ketinggiannya 3 meter lebih lah, KWH listrik juga kerendam. Ya, tahun 2021 itu banjirnya juga 2 kali. Yang pertama kecil, semeter lebih lah istilahnya 1,5 meter. Yang keduanya susulannya ya itu nyampe 3 meter. Itu mah lumayan tinggi banget. Tahun 2021 itu. Ada harapan Pak mungkin untuk pemerintah karena daerah ini sering langganan, mungkin ada harapan supaya nggak lagi nih banjir, apalagi Bapak menetap di sini kan bersama dengan mertua, pade dan juga anak istri di sini. Ya harapannya ya gitulah bisa mengatasi banjir ini gimana gitu dari pemerintah desa atau kabupaten atau juga pusat. Soalnya ini udah langganan banget gitu Pak. Iya, harapan saya ya gitulah. Semoga pemerintah kabupaten atau desa bisa mengatasi ini gitu. Banjir rutinan di Kampung Tegaluhur. Pak Maman terima kasih banyak. Semoga cepat surut dan keluarga bisa kembali tinggal di sini, bisa melanjutkan ibadah puasa dengan lebih lancar, tidak terganggu. Makasih banyak Pak Maman, Ibu. Nah, Jason, itu tadi adalah salah satu cerita dari Pak Maman di mana memang pada saat itu banjir melanda di kawasan ini tepat di rumahnya, di mana pada pukul 6 sore hari Senin lalu itu hujan yang cukup deras, kemudian luapan Sungai Citarum dan juga Sungai Cibeet membuat aliran air meluap, kemudian mengalir begitu deras menghantam masuk ke dalam rumahnya. Beruntung keluarga yang memang mungkin tadi menurut kesaksiannya sudah sering sekali menghadapi peristiwa banjir seperti ini sudah langsung cepat sigap melakukan mitigasi, langsung mengungsi dan mengamankan barang-barang seperti pakaian, mungkin obat-obatan dan juga hal-hal penting lainnya seperti surat berharga yang masih bisa diselamatkan. Namun Jason, selain rumah yang air yang merendam rumah warga, di sebelah kiri saya ini sebetulnya ini adalah sawah milik warga yang tinggal di sini. Itu juga air yang meluap dari 2 kali tersebut membuat sawah ini terendam oleh banjir. Dan menurut kesaksian dari warga tadi saat disambangi langsung oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Karawang, ini menyebut kerugiannya mencapai 30 sampai 40 juta rupiah. Di mana tadi salah satu warga juga yang tinggal di sini itu menyampaikan memiliki sawah seukuran 1 hektar dan alhasil gagal panen. Padahal sebetulnya tinggal beberapa hari saja ini mereka akan panen untuk bisa menafkahi keluarga mereka dari hasil panen tersebut. Dan tadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang Dian Fahrud Jaman menyebut bahwa pihaknya nanti akan segera berkoordinasi dengan seluruh pejabat-pejabat daerah lainnya, mulai dari kepala desa sampai dengan ke tingkat DPRD, dan mungkin akan membawa aspirasi masyarakat ini ke tingkat pusat agar sekiranya dapat segera dibangun bendungan ataupun waduk sehingga nanti apabila hujan deras terjadi ini air bisa langsung dialirkan begitu Jason ke waduk atau bendungan tersebut sehingga dapat ditampung terlebih dahulu di situ sebelum nanti dialirkan lagi ke 2 sungai tersebut sehingga tidak masuk ke dalam pemukiman warga yang ada di Desa Sukamakmur, Dusun Tegaluhur. Demikian Jason, kembali ke Anda di studio. Baik, terima kasih jurnalis Metro TV Bernardin Mario melaporkan dari Desa Sukamakmur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali dan utamakan keselamatan. Dan pemirsa, breaking news Metro TV masih akan kami hadirkan usai jeda dengan update informasi terkait dengan banjir dan tanah longsor di Sukabumi, Jawa Barat. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terkait dengan warga yang masih hilang akibat banjir di Sukabumi, Jawa Barat, kita bergabung dengan Suryo Adianto, Koordinator Pos SAR Sukabumi, Jawa Barat. Selamat siang, Pak Suryo. Selamat siang, Pak Jason. Baik, Pak Suryo, kami ingin mengupdate informasi sampai dengan data yang kami terima pukul 6 tadi, ada 1 yang meninggal dunia dan 7 yang masih hilang. Apakah data ini ada pembaharuan sampai dengan siang ini? Oke, untuk data tersebut hingga saat ini masih sama, masih terdapat 1 yang meninggal dunia dan 7 dalam pencarian. Dan hingga saat ini tim SAR gabungan sedang berupaya untuk
mencari 7 korban yang masih dalam pencarian. Demikian. Untuk 7 korban yang masih hilang ini, mereka tersebar di wilayah mana saja, Pak Suryo? Oke, untuk 7 korban yang dalam pencarian ini tersebar diantaranya 2 orang di Kecamatan Pelabuhan Ratu, 3 orang di Kecamatan Lengkong, dan 2 orang di Kecamatan Simpenan. Demikian. Upaya-upaya apa yang saat ini tengah dilakukan oleh tim gabungan untuk bisa menemukan 7 orang yang hilang? Oke, tim SAR gabungan kali ini kita bersama rekan-rekan dari TNI, Polri, dan dari unsur terkait sedang melakukan proses evakuasi dan pencarian pada korban yang masih dalam pencarian. Kita menggunakan alat berat yang ada dari Kementerian PU dan juga dengan alat-alat yang kita miliki. Demikian. Baik, bagaimana kondisinya untuk wilayah-wilayah yang menjadi lokasi pencarian saat ini, Pak? Bisa digambarkan situasinya? Oke, untuk kondisi, terutama saya sekarang berada di Dusun Gumelar, Kelurahan Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu. Saat ini kondisi cuaca sedang turun hujan dengan intensitas cukup deras, dan untuk debit air di Sungai Pelabuhan Ratu terpantau lumayan deras. Untuk proses pencarian kali ini, untuk tim Basarnas sedang melakukan proses pencarian terhadap 2 korban atas nama Santi dan Nur, seorang ibu dan anak yang diinfokan oleh saksi kalau kedua korban itu terjebak di rumahnya dan terseret arus Sungai Pelabuhan Ratu. Demikian. Pak Suryo, selain karena memang ada kondisi hujan intensitasnya cukup deras, debit air kali Sungai Pelabuhan Ratu juga terpantau deras, apalagi yang menjadi halangan bagi tim SAR untuk bisa menemukan 7 korban yang hilang ini? Oke, halangan kami di lapangan yaitu yang pertama banyaknya sampah-sampah yang ada di lokasi yang harus kita urai satu persatu, dan material longsor berupa tanah yang berada di lokasi yang cukup lumayan tebal sehingga menyulitkan tim SAR gabungan untuk menemukan korban yang kita cari. Demikian. Baik, lalu bagaimana dengan orang-orang yang terdampak atau warga yang terdampak di sana? Apakah seluruhnya dievakuasi atau ada yang sudah kembali ke rumahnya masing-masing, Pak Suryo? Oke, untuk korban yang berada di sini yang tadi malam sudah kita evakuasi, mayoritas warga sudah kembali ke rumah masing-masing karena memang debit air di wilayah Pelabuhan Ratu ini sudah surut. Jadi mayoritas masyarakat kembali ke rumah masing-masing. Demikian. Baik, adakah bantuan-bantuan yang disampaikan oleh pemerintah daerah setempat untuk disampaikan kepada warga di sana? Oke, untuk bantuan-bantuan itu nanti akan dari BPBD Kabupaten Sukabumi yang akan menyampaikan kepada masyarakat terkait dengan bantuan yang akan diberikan oleh Pemda Sukabumi. Demikian. Pak Suryo, untuk teknis kembali lagi ke pencarian 7 orang yang hilang ini, targetnya untuk tim hari ini akan seperti apa? Akan berapa luas misalnya cakupan wilayah yang dicari? Target kami untuk hari ini material sampah yang ada di lokasi ini bisa terurai untuk memastikan pergerakan kita selanjutnya. Jika memang di uraian sampah ini korban masih belum diketemukan, langkah berikutnya kita akan melakukan pencarian menggunakan perahu yang akan kita lakukan sampai ke muara Sungai Pelabuhan Ratu. Demikian. Untuk pencarian sendiri tadi dikatakan menggunakan alat berat dari Kementerian PU. Ada berapa banyak alat berat yang dikerahkan dan apakah dinilai cukup untuk saat ini? Untuk saat ini, untuk alat berat yang terkonfirmasi kepada kami terdapat dua alat berat yang berada di masing-masing tempat lokasi bencana. Mungkin nanti akan terus ditambah kekuatan terkait alat berat itu untuk memenuhi kebutuhan proses pencarian di lokasi. Demikian. Total berapa Pak tim yang dikerahkan untuk bisa menemukan 7 korban yang hilang ini Pak? Oke,
tim SAR gabungan pada hari ini tercatat kurang lebih 100 personil, di antara dari Basarnas, terus dari TNI, Polri, dan organisasi terkait dan Pemda terkait yang ada di wilayah Kabupaten Sukabumi. Demikian. Untuk kebutuhan yang saat ini paling dibutuhkan oleh warga yang terdampak banjir dan longsor di sana apa, Pak? Untuk kebutuhan yang dibutuhkan para korban yang ada di sini, kemungkinan ada makanan siap saji dan baju-baju, karena mayoritas baju-baju yang dimiliki warga di sini terbawa arus sehingga banyak yang hilang dan kotor. Demikian. Baik, Pak Suryo, kami juga ingin update lagi informasi bagaimana pula dengan warga begitu, apakah aktivitasnya saat ini aksesnya untuk menuju ke sejumlah lokasi sudah mulai normal atau justru banyak jalan tertutup misalnya? Ya, informasi yang kami terima dari beberapa lokasi masih terdapat adanya longsoran-longsoran yang menutupin akses menuju Pelabuhan Ratu atau menuju daerah lain, dan adanya informasi terkait dengan jembatan yang terputus sehingga membuat akses ke lokasi tersebut tidak bisa diakses. Nah, itu yang kami terima informasinya. Demikian. Baik, ada jembatan yang terputus. Jadi warga di sana bisa mencari akses lain atau seperti apa, Pak, solusinya, Pak? Oke, untuk solusi terkait hal tersebut, kami dari unsur daerah dan pusat akan membicarakan terkait akses tersebut, karena memang melihat dengan kondisi lokasi yang cukup sulit. Nah, jadi ini akan kita lakukan upaya-upaya sesegera mungkin untuk bisa membuat akses itu bisa berjalan kembali. Demikian. Baik, kembali lagi Pak untuk ke proses pencarian untuk hari ini. Targetnya akan sampai pukul berapa? Oke, untuk kegiatan kita pencarian pada hari ini akan kita laksanakan sampai pada pukul 17.00. Demikian. Sampai dengan sore. Tapi secara keseluruhan Pak, untuk target sampai menemukan 7 orang hilang ini, kira-kira apakah dipasang target sampai berapa hari ke depan misalnya? Oke, untuk target pencarian sesuai SOP kita akan laksanakan selama 7 hari pencarian. Demikian. Sesuai dengan SOP 7 hari pencarian. Jadi sampai dengan saat ini Pak, kami ingin konfirmasi lagi. Sebenarnya berapa catatan wilayah yang terdampak banjir dan juga tanah longsor di Sukabumi? Oke, untuk informasi terkait data hingga sampai saat ini kita bersama BPBD masih melakukan pengecekan terkait angka pastinya berapa jumlah yang terdampak dari cuaca ekstrim pada kali ini. Demikian. Baik, terima kasih Pak Suryo Adianto, Koordinator Posar Sukabumi, Jawa Barat, atas konfirmasinya bersama kami di Breaking News Metro TV. Dan tetap berhati-hati selama bertugas, Pak. Dan pemirsa, ini kami tayangkan kembali salah satu wilayah di Sukabumi yang terdampak banjir. Saat ini tadi menurut laporan dari rekan jurnalis Metro TV, Randi Alfaras, yang melaporkan di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar, bahwa hanya tersisa genangan lumpur saja karena banjir sudah terpantau surut, walaupun sempat ketinggian air ini mencapai 1,5 hingga 2 meter. Adapun banjir ini sudah mulai surut pemirsa sekitar pukul 4 pagi tadi, dan saat ini mayoritas dari warga sudah kembali ke rumah masing-masing dan kemudian membersihkan rumah mereka dari material lumpur yang tersisa serta sampah-sampah yang berserakan. Dan untuk membantu warga yang ada di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar ini, ada pihak dari Damkar yang juga diterjunkan untuk bisa membantu membersihkan rumah warga. Dan terkhusus untuk di Desa Bojong, Kecamatan Cikembar ini kurang lebih ada sekitar 200 jiwa yang terdampak pemirsa. Tapi tidak jauh dari Desa Bojong, di sebelahnya juga ada Desa Bojong Raharja yang tadi mendapatkan kami informasinya bahwa juga terjadi tanah longsor di sana. Kalau kita berbicara secara umum pemirsa, banjir di Sukabumi ini sendiri sudah disampaikan tadi oleh Suryo Adianto, Koordinator Posar Sukabumi, bahwasanya sudah upaya pencarian sudah dilakukan terhadap 7 korban yang hilang yang tersebar di beberapa kecamatan atau di daerah yang berbeda-beda pemirsa, di mana ada 2 orang yang hilang di Kecamatan Simpenan, 3 di Kecamatan Lengkong, dan 2 di Kecamatan Pelabuhan Ratu.
Nantinya upaya pencarian itu akan terus dilakukan sampai dengan pukul 17 waktu Indonesia Barat untuk hari ini. Dan sesuai dengan SOP maksimal akan dicari sampai dengan 7 hari ke depan pemirsa, dengan mengerahkan berbagai bantuan mulai dari 100 personil yang tergabung dari berbagai lintas stakeholder, termasuk untuk mengerahkan nantinya alat-alat berat yang dimiliki oleh Kementerian PU untuk bisa mencari 7 korban yang hilang terdampak dari banjir dan tanah longsor. Dan pemirsa, demikian informasi dalam Breaking News Metro TV. Informasi terkait dengan banjir dan tanah longsor ini masih akan kami hadirkan di program Metro TV berikutnya. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.